Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita bertemu kembali dalam ibadah raya. Sekalipun dalam keadaan COVID-19 atau COVID-19 yang melanda seluruh dunia, tapi kita tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu berlimpah-limpah, kasih
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan untuk beribadah kembali. Sekalipun kami di rumah-rumah Tuhan, tetapi tidak mengurangi hormat kami kepada Tuhan. Hati kami tetap terpaut kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang menciptakan kami. Dan kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk mengagungkan Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Tetap kita bersemangat. Amin. Amin. Tetap kita menjaga kehidupan rohani kita, sekalipun kita tetap ada di rumah, apapun kesibukan kita tetap bersama-sama dengan keluarga dan juga ingat kepada Tuhan selalu. Sekarang telah tiba. Semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita masing-masing untuk kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah isi hati Tuhan yang disampaikan tempat ini sampai kepada kita untuk kita lakukan setiap hari.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan barang fana. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menebus dosa kami. Engkau membayar dosa kami dengan darah-Mu yang mahal. Dengan nyawa-Mu Tuhan, Engkau membayar kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Pujikan dengan segenap hati. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat waktu kesempatan Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kembali kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk menjamah dan mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu dan juga seluruh sedang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online saat ini. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah dan mengurapi kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan termeterai di dalam hati kami, sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh dipertemukan kembali, sekalipun hanya melewati video online, tetapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita buka di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa Daud ketika dia diurapi oleh Tuhan menjadi raja atas Israel, pada waktu itulah tentara Filistin, orang-orang Filistin itu mulai menyerang Daud. Saya bacakan ayat yang ke-17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Badai Pasti Berlalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semua, kita semua berharap bahwa badai yang sedang kita hadapi, permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, yang dampaknya juga mengenai kita, semua orang percaya, saya yakin dan percaya bahwa kita berharap badai ini segera berlalu. Kalau dalam firman Tuhan ini mengisahkan ketika Daud diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin. Saya membayangkan kenapa ketika bangsa Israel ini atau Daud ini belum diurapi menjadi raja, bangsa Filistin ini tidak menyerang kepada Israel atau tidak menyerang Daud. Ya, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa ketika kita dipilih oleh Tuhan, ketika kita diurapi oleh Tuhan, ketika Tuhan semakin membawa kita semakin tinggi di dalam rencananya, iblis tidak tinggal diam. Iblis akan menggunakan berbagai cara untuk menghancurkan umat-umat Tuhan. Ketika hidup kita berdampak bagi orang lain, ketika hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, ketika hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang, iblis tidak tinggal diam. Dia akan memakai segala cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan supaya rencana iblis tergenapi. Namun kita juga harus percaya, kita yakin bahwa ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita ada di dalam rencana Tuhan, ada kuasa Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup kita, yang menolong dan menopang kita. Dampak COVID-19 ini kita rasakan semua Bapak Ibu, baik oleh anak-anak tidak lagi bisa bersekolah, mereka harus belajar di rumah, para pekerja banyak yang di PHK, hamba-hamba Tuhan juga mengalami dampak dari COVID-19 ini. Tetapi sekali lagi kita tetap percaya bahwa ketika Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita harus memiliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar dari Daud ketika dia dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan menjadi raja, namun dia memiliki sikap hati yang benar ketika bangsa Filistin itu mulai menyerang mereka, bangsa Israel. Yang pertama adalah ketika bangsa Filistin itu menyerang bangsa Israel, ayat yang ke-18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah,
sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan Tuhan. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud adalah dia datang kepada Tuhan. Dia merendahkan hati kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan oleh Daud ketika menghadapi bangsa Filistin. Kita tahu bahwa ketika Daud menjadi raja, saya yakin bahwa ada pasukan di belakang Daud itu yang siap untuk berperang. Ada penasihat-penasihat Daud yang luar biasa, yang siap memberikan nasihat terbaik bagi Daud. Tetapi mengapa Daud lebih cenderung untuk datang kepada Tuhan? Dia merendahkan hati kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Kemudian Tuhan berkata, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mau badai di Indonesia, badai ini segera berlalu, maka kita harus datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita harus sujud kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Kita semakin banyak memiliki waktu bersama dengan keluarga, dan jangan sia-siakan itu, Bapak Ibu. Saudara bisa berdoa, merendahkan hati. Kalau dulu mungkin saudara berdoa pribadi-pribadi, dewe-dewe, ya sendiri-sendiri. Tetapi Tuhan izinkan melalui peristiwa ini kita lebih banyak punya waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Dan gunakan itu, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi peristiwa yang sedang terjadi di bangsa kita. Saya yakin dan percaya Tuhan dari surga tidak tinggal diam. Dia mendengar setiap doa seruan, setiap pergumulan yang kita hadapi. Apalagi kalau setiap orang-orang percaya datang kepada Tuhan, saya yakin surga akan bergoncang mendengar setiap doa dan seruan kita. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah Daud ini tidak bersungut-sungut, Bapak Ibu. Ya, ternyata bangsa Filistin itu tidak hanya sekali datang untuk menyerang bangsa Israel. Ya, ayat yang ke-22, pasal 5 ayat yang ke-22, ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ini artinya bahwa ketika pergumulan, ketika permasalahan, ketika badai itu datang sekali lagi ke dalam hidup Daud tidak bersungut-sungut. Dia tetap konsisten, dia tetap datang kepada Tuhan. Ini berbeda sekali dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Musa. Ketika Tuhan izinkan bangsa Israel itu mengalami kelaparan di padang gurun, mereka tidak menemukan minum selama 3 hari. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka protes kepada Tuhan, mereka berontak kepada Musa. Tuhan, mengapa engkau izinkan ini terjadi dalam kehidupan kami? Kalau engkau hanya membawa kami keluar dari Mesir, kemudian membunuh kami di padang gurun, lebih baik kami hidup di Mesir sebagai budak di sana. Tetapi yang dilakukan oleh Daud pada firman Tuhan ini, dia tidak bersungut-sungut. Ya, sekali lagi dia tidak bersungut-sungut. Kalau Bapak Ibu Saudara mau badai ini segera berlalu dalam kehidupan kita, badai ini segera berlalu di dalam bangsa kita, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Mungkin Bapak Ibu yang sedang berdagang, dagangannya mulai sepi, mulai lesu, tetapi tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin ibu-ibu rumah tangga yang dulu terima gaji dari suaminya, ya sekarang mulai berkurang, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Mungkin anak-anak yang dulu bisa bersekolah, bersenang-senang, bersuka cita, bertemu dengan teman-temannya, sekarang harus dikurung di rumah. Janganlah bersungut-sungut, mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan dimampukan melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Percaya, yakini, firman Tuhan itu iya dan amin. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Daud adalah dia taat kepada Tuhan. Ayat yang ke-25, 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan.
Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai ke Geser. Ya, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa sekalipun Daud punya banyak tentara, sekalipun Daud punya banyak orang-orang yang siap mendukung dia, tetapi dia tetap konsisten kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan ketika pergumulan itu datang sekali lagi kepadanya. Namun dia juga datang kepada Tuhan dan setelah itu dia taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Seringkali orang-orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita datang kepada Tuhan, namun ketika Tuhan berfirman, kamu harus melakukan ini, harus melakukan itu, kita mulai berpikir, kita mulai membanding-bandingkan jalan Tuhan dengan jalan kita. Kita berpikir bahwa jalan Tuhan itu terlalu lama, jalan Tuhan itu terlalu rumit. Mungkin kita berkata lebih baik aku memakai jalanku sendiri yang lebih cepat, lebih pintas, lebih cepat mendapatkan pertolongan. Seringkali kita demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan mohon petunjuk dari Tuhan, Tuhan memberikan petunjuknya, kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga badai itu tetap terjadi dalam kehidupan kita. Pergumulan itu tidak kunjung selesai, bukan karena tangan Tuhan yang tidak mampu menolong kita, namun karena kedegilan hati kita, namun karena kekerasan hati kita yang tidak mau taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan terus mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak taat kepada Tuhan. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan saat ini kita diingatkan oleh Tuhan. Mari kita belajar taat. Menghadapi COVID-19 ini kita juga harus taat, Bapak Ibu. Ya, bentuk ketaatan kita kepada Tuhan adalah kita taat kepada pemerintah, karena pemerintah itu dipilih oleh Tuhan. Tidak ada satu pemerintahan pun yang bukan berasal dari Tuhan. Ya. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Ya, oleh sebab itu ikuti anjuran pemerintah. Taat firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita semua. Saya berdoa bahwa saudara, Bapak, Ibu, kita semua mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan apapun yang sedang kita alami. Badai pasti berlalu, namun ada tanggung jawab yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan ada bagiannya. Apa yang kita tidak mampu adalah bagian Tuhan, namun Tuhan juga mau kita melakukan menjadi bagian kita, yaitu taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan kebenaran firman-Mu saat hari ini kepada setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa badai di Indonesia, badai dalam kehidupan kami semua akan segera berlalu, karena ada tangan Tuhan yang menolong kami, menopang kami, menguatkan kami, menghibur kami, memberikan sukacita kepada kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu mengubahkan hati kami untuk hidup kami semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu semua sudah menerima roti dan air anggur. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita siapkan perjamuan kudus saat hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan begitu besarnya kasih Tuhan. Perjamuan kudus ini mengingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Kita angkat roti di tangan kita dan cawan air anggur di tangan kiri kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari, kami mengakui bahwa kami orang berdosa yang membutuhkan kasih Tuhan. Saat hari ini kami akan
mengadakan sakramen perjamuan kudus, Tuhan Yesus menguduskan dan menyucikan roti dan air anggur yang akan kami makan dan kami minum. Kami yakin dan percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus dan air anggur ini adalah darah Yesus yang menguduskan dan menyucikan dosa kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat roti di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di tangan kanan kita ada roti yang adalah tubuh Yesus. Kita memakannya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan air anggur di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di tangan kanan kita ada cawan air anggur yang adalah darah Yesus. Kita meminumnya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan dan juga untuk perjamuan kudus hari ini Tuhan. Kalau nyawa sudah Engkau berikan kepada kami, kalau hidupmu sudah Engkau berikan kepada kami, Engkau menggantikan setiap dosa dan pelanggaran kami yang seharusnya binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kami, namun oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan, Engkau menyelamatkan kami orang berdosa ini. Engkau menggantikan hukuman yang seharusnya untuk kami. Engkau mati di atas kayu salib. Kami bersyukur Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk keselamatan yang sempurna yang Tuhan berikan. Kalau hidupmu saja Engkau berikan kepada kami Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa setiap apa yang kami gumulkan, apa yang kami doakan, apa yang kami butuhkan, Tuhan sanggup memberikan jawaban yang terbaik dalam kehidupan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau menjamah hamba-Mu, menjamah kami semua. Roh-Mu yang kudus hadir di rumah-rumah setiap jemaat untuk mengurapi, menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum saya mengakhiri dengan doa penutup, saya menyarankan, menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk kita tetap berdoa bersama-sama dengan keluarga, jalin komunikasi yang intim dengan Tuhan, jalin mesbah keluarga. Tetap pakai masker kalau keluar rumah, ya, sering cuci tangan, terus berharap kepada Tuhan supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu. Ya, Tuhan menolong kita, Tuhan menolong bangsa kita. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita saat hari ini. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah memberkati, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih Engkau ulurkan atas bangsa kami. Bapak Presiden kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat yang dari Engkau, sehingga setiap keputusan yang diambil
keputusan yang tepat berpihak kepada keselamatan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus bangsa kami Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan memberikan pemulihan kepada bangsa kami. Kami juga berdoa untuk Kota Solo, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kepada aparat pemerintahan, Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka semua. Untuk para perawat, para dokter, tenaga medis yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat atas kesembuhan orang-orang yang terjangkit virus corona ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau juga menolong mereka, Tuhan, berikan kesanggupan, memberikan pertolongan-Mu, memberikan kuasa-Mu kepada mereka, Tuhan, pulihkan mereka, Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang mungkin sudah terjangkit virus corona ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, sembuhkan dengan tangan-Mu yang ajaib, dengan kuasa-Mu yang ajaib, Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Baik ODP maupun PDP, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan cara-Mu yang ajaib, dengan tenaga medis, dengan peralatan yang mereka pakai, Tuhan memulihkan setiap orang-orang yang dari sakitnya, Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, seluruh sedang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, Tuhan menolong, memberkati mereka di dalam pergumulan mereka, Tuhan Yesus yang campur tangan. Terima kasih Bapa, Engkau menolong mereka, mencukupi setiap kebutuhan hidup mereka. Terlebih biarlah mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, mereka lakukan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami saat hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. COVID-19, pandemi yang akhir-akhir ini memberikan dampak yang sangat besar bagi warga negara Indonesia. Tak luput, Jemaat GPA Sola Gracia harus menelan pil pahit dampak negatif dari COVID-19 ini. Saya mengajak jemaat untuk dapat membantu meringankan beban mereka melalui GPA Sola Gracia Berbagi Kasih. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang tergerak atau terbeban untuk ikut menabur bersama kami melalui GPA Sola Gracia Berbagi Kasih, kami akan sangat berterima kasih. Dana yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berikan akan kami salurkan ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kami sudah menyediakan 2 rekening, yaitu rekening BRI dan BCA atas nama Bapak Yusuf Barnabas. Saudara dapat melakukan taburan melalui transfer ke 2 rekening tersebut, dan apabila saudara sudah transfer, dapat melakukan konfirmasi ke hotline WhatsApp gereja. Saya percaya setiap taburan yang saudara berikan akan dibalas Tuhan berlipat kali ganda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GPA Sola Gracia yang dikasih Tuhan, jangan lupa untuk memberikan yang terbaik melalui berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara melalui rekening BCA atas nama Ibu Foni Indrawanto dengan nomor rekening di bawah ini. Sudah lihat? Sekarang jemaat dapat memberikan persembahan melalui GoPay. Caranya sangat mudah. Buka akun Gojek saudara, kemudian pilih bayar, kemudian scan barcode ini. Kemudian tulis nominal yang saudara akan persembahkan kepada Tuhan, kemudian ketik OK. Jangan lupa untuk memberikan dana diakonia yang setiap bulan saudara berikan kepada Tuhan melalui rekening ini. Saya percaya setiap persembahan yang saudara tabur pasti akan dibalas Tuhan berlipat kali ganda. Biarlah setiap persembahan kita menjadi dupa yang harum dan menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.